Halo guys, masih dengan Revsuto Entertainment. Kali ini Mimin akan merekap alur cerita drama Korea, yaitu My Name, yang dibintangi oleh Han So Hye, Ah Bo Hyun, dan Bak Hae Sun. Oke, kita langsung saja guys ke alur cerita part yang pertama. Drama dibuka di tahun 2016 dengan karakter Yoon Ji Woo yang tinggal sendiri di suatu apartemen. Yoon Ji Woo mengisi waktunya dengan berolahraga, sit up, dan push up guys. Yoon Ji Woo adalah karakter berbeda yang belum pernah diperankan oleh Han So Hye di drama-dramanya sebelumnya. Dengan memakai earphone, Yoon Ji Woo berangkat ke sekolah dan diikuti oleh polisi yang selalu menanyakan keberadaan ayahnya guys. Tapi Yoon Ji Woo tidak pernah memperdulikan kedua polisi itu. Kehidupan Yoon Ji Woo di sekolah juga sangat buruk. Meja di sekolahnya penuh dengan tulisan ejekan dan makian karena berita tersebar di sekolah mengenai ayahnya yang menjadi buronan polisi, ayahnya seorang preman, pecandu, dan pengedar obat-obatan terlarang. Yoon Ji Woo juga tidak punya teman dan sepertinya dia selalu dibully. Akhirnya gurunya memutuskan untuk memindahkan Yoon Ji Woo ke sekolah lain dengan alasan karena komplain orang tua murid. Suatu kondisi yang memang bisa terjadi dimanapun guys. Di drama ini, para guru lebih menjaga reputasi sekolah di mata orang tua murid. Padahal kenyataannya di sekolah khusus wanita itu juga banyak pelaku pembulian guys. Yoon Ji Woo kembali ke kelas dan di kelasnya terlihat para pembuli itu sedang membuli salah satu teman sekelasnya. Kelompok pembuli itu juga sengaja menaruh bungkusan obat terlarang bohongan di mejanya Yoon Ji Woo guys. Para pembuli itu mengejeknya. Yoon Ji Woo marah dan mendatangi lalu melempar bungkusan itu ke para pembuli itu guys. Yoon Ji Woo yang merasa tidak ada harapan lagi untuk bersekolah menghajar kelompok pembuli itu. Teman-teman sekelasnya yang lain ketakutan melihat perubahan sikap Yoon Ji Woo. Yoon Ji Woo merebut ponsel teman sekelasnya dari para pembuli itu dan mengembalikannya pada temannya. Setelah menghajar para pembuli, Yoon Ji Woo menyerahkan name tag-nya ke gurunya dan keluar dari sekolah. Benar-benar tidak adil guys. Yoon Ji Woo sangat marah, menghancurkan kaca spion mobil polisi yang selalu membuntutinya. Yoon Ji Woo membuat marah kedua polisi itu guys. Para polisi itu mengejar Yoon Ji Woo yang melarikan diri. Yoon Ji Woo terus berlari dan berlari sampai tiba di ujung tepi sungai. Di tepian sungai itu, Yoon Ji Woo terdiam dan bersedih melihat foto-foto masa kecilnya dengan ayahnya. Yang dimilikinya hanyalah ayahnya guys. Yoon Ji Woo kembali ke apartemennya dan bertemu dengan kedua polisi itu lagi. Tapi Yoon Ji Woo tidak menghiraukan para polisi itu guys. Di dalam apartemennya, ayahnya menghubunginya dan mengucapkan selamat ulang tahun pada Yoon Ji Woo. Saat itu ayahnya Yoon Ji Woo beranggapan kalau putrinya itu sedang berbahagia, berpesta bersama teman-temannya. Tapi Yoon Ji Woo sambil menangis mengatakan yang sebenarnya kalau dia sama sekali tidak punya teman di sekolahnya karena berita mengenai ayahnya yang menjadi seorang preman, pecandu, dan pengedar obat-obatan terlarang tersebar di sekolahnya. Dan juga selama sebulan ini Yoon Ji Woo selalu dibuntuti oleh polisi. Yoon Ji Woo sangat marah pada ayahnya yang tidak pernah bisa dihubungi. Yoon Ji Woo menganggap ayahnya sudah mati dan tidak berharap ayahnya kembali. Yoon Dong Hoon mematikan ponselnya karena menjadi buronan polisi dan nyawanya juga terancam guys. Tapi karena Yoon Ji Woo, Yoon Dong Hoon menghidupkan kembali ponselnya dan melihat semua pesan yang dikirimkan oleh Yoon Ji Woo kepadanya. Dan Yoon Dong Hoon memutuskan untuk kembali ke apartemennya. Yoon Dong Hoon pulang ke apartemennya dan memukuli kedua polisi yang berjaga di sekitar apartemennya itu guys. Sampai di depan pintu apartemennya, Yoon Dong Hoon melihat kalau anaknya sama sekali tidak mau menerima hadiah yang dikirimkannya. Lalu di saat Yoon Dong Hoon akan membuka kunci pintu kamar apartemennya, ada seorang misterius memakai jaket hoodie yang tiba-tiba muncul guys. Merasa terancam, Yoon Dong Hoon mengeluarkan pisaunya, tapi orang misterius itu mengeluarkan pistol. Yoon Dong Hoon yang tidak ingin melibatkan putrinya dengan segera mengunci pintu kamar apartemennya dari luar. Sedangkan dari dalam kamar apartemen, Yoon Ji Woo yang mengintip dari lubang pintu mengetahui kalau itu ayahnya yang datang, tentu saja akan membuka pintu kamar apartemennya guys. Tapi pintu kamar apartemennya tidak bisa dibuka. Terdengar suara tembakan. Yoon Ji Woo mengintip dari lubang pintu dan panik. Yoon Dong Hoon memohon agar orang misterius itu tidak membunuh putrinya juga. Lalu terdengar suara tembakan yang kedua guys. Yoon Ji Woo semakin panik karena masih tidak bisa membuka pintu kamar apartemennya guys. Karena Yoon Dong Hoon menghalangi pintu agar Yoon Ji Woo tidak keluar. Yoon Ji Woo mengintip dari lubang pintu melihat pembunuh yang menggunakan jaket hoodie sudah pergi. Yoon Dong Hoon mematahkan kunci kamar apartemennya untuk melindungi putrinya. Yoon Ji Woo yang tidak bisa keluar hanya bisa mendengar kata-kata permintaan maaf dari ayahnya. Tapi akhirnya Yoon Ji Woo bisa membuka pintu, mendorong pintu keluar dan melihat ayahnya sudah tidak bernyawa lagi guys. Sangat menyedihkan.
Di pemakaman ayahnya Yoon Ji-woo, bos Cha Moo-jin dan anak buahnya datang. Yoon Ji-woo bertanya pada Cha Moo-jin mengenai ayahnya, keterlibatan ayahnya dengan obat-obatan terlarang. Cha Moo-jin hanya menjelaskan kalau Yoo Dong-hun adalah orang kepercayaannya dan seorang ayah yang baik. Kemudian Cha Moo-jin berlalu pergi. Yoon Ji-woo menggenggam tangan ayahnya yang telah mati, mengingat masa lalu dan menangis. Kemudian Yoon Ji-woo pergi ke kantor polisi dan meminta polisi menyelidiki kasus ayahnya. Tapi polisi malah menyalahkan Yoon Ji-woo atas kematian Yoon Dong-hun karena Yoon Ji-woo tidak melaporkan keberadaan ayahnya pada polisi. Yoon Ji-woo yang sudah mengetahui pelaku pembunuh ayahnya datang ke tempat Cha Moo-jin dengan membawa gambar pelaku yang telah terekam CCTV dan meminta Cha Moo-jin untuk mencari pelakunya karena Yoon Ji-woo ingin membunuhnya, guys. Tapi Cha Moo-jin memberikan sebuah pisau pada Yoon Ji-woo dan ingin Yoon Ji-woo menusuknya. Ternyata Yoon Ji-woo tidak bisa melakukan hal itu. Yoon Ji-woo sangat ketakutan. Cha Moo-jin menampar Yoon Ji-woo sampai jatuh ke lantai. Merasa usahanya tidak berhasil, Yoon Ji-woo keluar dari ruangan itu. Di apartemennya, Yoon Ji-woo hanya termenung melihat kunci patah yang sebelumnya dibawa oleh ayahnya. Tapi tiba-tiba ada yang memencet bel apartemennya, guys. Yoon Ji-woo terkejut dan mengintip dari lubang pintu. Tampak seorang pria memakai jaket hoodie di luar pintu apartemennya. Yoon Ji-woo ketakutan, guys. Tapi Yoon Ji-woo sedikit tenang karena mendengar langkah orang itu yang sudah pergi menjauh. Dengan mengumpulkan keberaniannya dan membawa stick golf, Yoon Ji-woo mengejar orang itu. Tapi orang itu sudah pergi, guys. Dengan putus asa ingin membalas dendam, Yoon Ji-woo mulai bertindak sembarangan. Yoon Ji-woo bertindak nekat memasang selebaran gambar dengan tulisan, "Pencarian saksi jika melihat pelaku yang ada di dalam gambar akan diberikan imbalan 5 juta won." Selebaran itu dipasangnya di setiap jalan, di setiap tempat seperti di gang-gang kecil, lalu diberikan pada para tunawisma, lalu di sebuah toko. Tapi tindakannya ini sebenarnya sangat membahayakan dirinya, guys. Yoon Ji-woo yang putus asa tidak tahu harus berbuat apa lagi, sampai bos Cha Moo-jin melihat selebaran itu di sebuah toko. Di apartemennya, Yoon Ji-woo menerima telepon asing, yang katanya adalah saksi yang mengetahui gambar orang yang ada di dalam selebaran itu, guys. Tentu saja tebakan Mimin, penelpon itu hanyalah orang yang hanya tertarik pada imbalannya saja. Dengan memakai jaket hoodie, topi, dan masker penutup wajah, Yoon Ji-woo pergi ke tempat yang dijanjikan dengan membawa uang 5 juta won untuk mendapatkan informasi, guys. Tapi ternyata penelpon itu hanya sekumpulan penipu. Mereka memukuli Yoon Ji-woo dan merebut uangnya. Dan setelah mengetahui kalau Yoon Ji-woo adalah seorang wanita, para penipu itu membuat pingsan Yoon Ji-woo, menangkap dan memasukkan Yoon Ji-woo ke dalam bagasi mobil, guys. Yoon Ji-woo yang tersadar dengan keadaan terikat di dalam bagasi mobil berusaha untuk membebaskan diri. Yoon Ji-woo mendengar keributan. Akhirnya bagasi mobil itu terbuka dan ternyata Cha Moo-jin yang menolongnya, guys. Yoon Ji-woo merasa tidak berdaya karena kematian ayahnya dan tidak bisa melakukan apapun karena polisi juga menolak melakukan investigasi. Lalu Cha Moo-jin juga tidak melakukan apa-apa. Dan karena Cha Moo-jin melihat tekad Yoon Ji-woo yang ingin membalas dendam sangat kuat, Cha Moo-jin membawa Yoon Ji-woo ke suatu tempat di dekat dermaga, di mana tempat itu terdapat banyak pria-pria kekar dan Yoon Ji-woo akan menjadi anggota wanita pertama di tempat itu, guys. Di tempat itu, Yoon Ji-woo dianggap sebagai camilan. Tapi salah satu anggota di tempat itu yaitu Do Gang-jae, yang sepertinya ramah, menganggap Yoon Ji-woo sebagai anggota baru dan membawa Yoon Ji-woo ke suatu ruangan untuk tempat tinggal Yoon Ji-woo, lalu memberikan tugas bersih-bersih, mencuci baju, dan mencuci piring. Do Gang-jae juga menceritakan mimpinya yaitu menjadi yang terbaik dan menjadi anggota resmi organisasi. Di tempat itu, Yoon Ji-woo tidak diperlakukan dengan baik. Salah satu member geng selalu ingin melecehkan Yoon Ji-woo, tapi Yoon Ji-woo belum bisa melakukan apapun. Yoon Ji-woo memukul tapi pukulannya masih lemah. Akhirnya Yoon Ji-woo yang dipukul sampai roboh, guys. Di tempat yang menyeramkan itu membuat Yoon Ji-woo selalu tidak tenang dan selalu waspada. Yoon Ji-woo berlatih keras sampai Cha Moo-jin sendiri yang datang mengajarinya. Cha Moo-jin mengatakan walaupun berlatih keras, kekuatan Yoon Ji-woo masih di bawah kekuatan laki-laki. Cha Moo-jin menyarankan mencari kelemahan mereka, yaitu pelipis, alur bibir, dagu, ulu hati, dan alat kelamin. Cha Moo-jin mulai melatih Yoon Ji-woo, guys. Meskipun Yoon Ji-woo masih belum bisa mengimbangi Cha Moo-jin, tapi Yoon Ji-woo sangat berusaha keras. Setelah itu pun, Cha Moo-jin juga tetap selalu mengikuti perkembangan Yoon Ji-woo lewat monitor. Latihan yang dilakukan Yoon Ji-woo sangat hebat, guys.
Akhirnya, tibalah pertarungan untuk memilih yang terbaik. Pertarungan bebas yang mendebarkan, dengan Cha Mu-jin mengamati pertarungan para anggotanya. Pertarungan seru, sampai yang tersisa adalah Yoon Ji-woo dan Do Gang-jae. Yoon Ji-woo dan Do Gang-jae bertarung habis-habisan, guys. Tidak ada dari mereka yang mau mengalah. Sampai Yoon Ji-woo akhirnya berhasil mengalahkan Do Gang-jae dengan satu serangan tipuan yang mematikan. Cha Mu-jin sangat bangga karena kemenangan Yoon Ji-woo. Tapi keadaan itu tidak menjadi hal baik untuk Yoon Ji-woo. Do Gang-jae ternyata menyimpan dendam dan mengajak temannya untuk melecehkan Yoon Ji-woo. Minuman Yoon Ji-woo diberi obat agar Yoon Ji-woo menjadi lemah. Do Gang-jae dan temannya ke ruangan Yoon Ji-woo dan ingin melancarkan aksinya. Tapi Yoon Ji-woo bertahan dan berusaha untuk melawan. Sampai guci tempat abu ayahnya jatuh dan pecah di lantai. Yoon Ji-woo menggunakan pecahan guci itu untuk membela diri dan berhasil melukai temannya Do Gang-jae. Lalu dengan sempoyongan, Yoon Ji-woo lari keluar dari ruangannya, guys. Do Gang-jae mengejar Yoon Ji-woo dan akan membunuhnya dengan martil. Tapi Yoon Ji-woo menusuknya. Kejadian itu dilerai oleh dua orang penjaga. Kejadian itu membuat Do Gang-jae harus menerima hukuman dari Cha Mu-jin. Setelah itu, Jung Tae-ju yang pernah bersama Yoon Dong-hun menginginkan agar Yoon Ji-woo hidup normal dan meninggalkan tempat itu. Tapi Yoon Ji-woo tidak mau pergi. Kemudian, Cha Mu-jin mengajak Yoon Ji-woo untuk bertemu di suatu kedai makanan, tempat dulu Cha Mu-jin dan Yoon Dong-hun makan bersama. Cha Mu-jin juga memutuskan untuk membuatkan kehidupan identitas baru dan mengganti nama Yoon Ji-woo menjadi Oh Ye-jin. Selain itu, Cha Mu-jin memberikan senjata pistol yang digunakan pembunuh Yoon Dong-hun. Senjata itu telah dibuang oleh pembunuhnya dan ditemukan oleh Cha Mu-jin. Ternyata senjata itu adalah pistol polisi, dan Cha Mu-jin menyuruh Yoon Ji-woo untuk mencari dan membunuh pelakunya, guys. Dan di tempat lain, Jung Tae-ju memberikan pengumuman bahwa Do Gang-jae telah dikeluarkan karena membunuh Yoon Ji-woo. Tahun demi tahun telah berlalu dengan latihan keras. Yoon Ji-woo yang telah berganti nama menjadi Oh Ye-jin merubah potongan rambutnya dan masuk menjadi polisi. Di tahun 2021, Oh Ye-jin dengan wajah yang dingin tanpa ekspresi sebagai kopral polisi divisi kejahatan kekerasan sedang menyelidiki sebuah kasus kriminal pembunuhan. Tapi ternyata orang yang diselidikinya yaitu Bak Chang-go juga telah diselidiki oleh polisi lain yang menyamar. Polisi yang menyamar itu dipimpin oleh Sersan Jun Pil-do yang telah merencanakan penangkapan bandar obat-obatan terlarang ini selama 6 bulan. Tapi tindakan Oh Ye-jin mengacaukan semua rencana Jun Pil-do dan timnya. Tim Jun Pil-do harus kehilangan kontribusi rekannya yaitu Jun-ho yang kakinya patah karena mengejar tersangka. Oh Ye-jin dan Jun Pil-do berebut menangkap Bak Chang-go. Oh Ye-jin ingin membawa Bak Chang-go dengan tuduhan pembunuhan, sedangkan Jun Pil-do ingin membawa Bak Chang-go karena seorang bandar obat-obatan terlarang. Mereka berebut, tapi Oh Ye-jin terpaksa harus menyerahkan Bak Chang-go kepada Jun Pil-do untuk diinterogasi terlebih dahulu karena perintah kapten divisinya, guys. Di tempat lain, Cha Mu-jin dan para anak buahnya datang menemui seseorang yang dituduh sebagai pengkhianat organisasi. Pengkhianat organisasi itu adalah Bae Jung-go. Hukuman seorang pengkhianat organisasi adalah kematian. Anak buah Cha Mu-jin menyamarkan kematian Bae Jung-go seakan-akan seperti bunuh diri, guys. Keesokan harinya, Oh Ye-jin dengan wajah dingin tanpa ekspresi pergi ke kepolisian Metropolitan Incheon dan bertemu dengan Kapten Cha Ki-ho. Lalu Oh Ye-jin sekilas teringat kalau dulu orang ini di tahun 2016 pernah datang ke apartemennya, guys. Ternyata orang ini adalah pemimpin tim divisi kejahatan obat-obatan terlarang. Kapten Cha Ki-ho memperdebatkan tindakan Oh Ye-jin karena penangkapan Bak Chang-go yang dilakukan oleh Oh Ye-jin tidak mempunyai bukti yang kuat. Kapten Cha Ki-ho menganggap penangkapan yang dilakukan oleh Oh Ye-jin tidak masuk akal, tapi Oh Ye-jin bersikeras dengan kebenaran tindakannya, guys. Kemudian, Kapten Cha Ki-ho mempertanyakan kenapa Oh Ye-jin mendaftar ke tim divisi kejahatan obat-obatan terlarang sampai 2 kali. Oh Ye-jin hanya menjawab dia hanya ingin menangkap seseorang.
Setelah itu, Oh Ye-jin pergi dengan mengendarai sepeda motornya menemui Cha Moo-jin dan memberikan teh kamomil untuk insomnianya Cha Moo-jin, guys. Dan memberitahu Cha Moo-jin juga kalau dirinya sekarang pindah ke tim divisi kejahatan obat-obatan terlarang. Oh Ye-jin juga mencurigai Kapten Cha Gi-ho terkait dengan kematian ayahnya. Cha Moo-jin juga menceritakan kalau dirinya dulu pernah terdesak dan hampir terbunuh, tapi ditolong oleh Yoon Dong-hun. Dan keadaan itu membuat Yoon Dong-hun menjadi kepercayaannya Cha Moo-jin. Cha Moo-jin memberikan pisaunya pada Oh Ye-jin. Jika menemukan pelakunya, Oh Ye-jin bisa langsung membunuh pelaku yang membunuh Yoon Dong-hun. Dan Cha Moo-jin mengatakan sekali lagi, apapun yang terjadi, pihak organisasi pasti akan melindungi Oh Ye-jin. Keesokan harinya, Sersan Jun Pil-do dan anak buahnya sedang menginterogasi Bak Chang-go dan menemukan petunjuk ada obat-obatan terlarang dalam bentuk permen, dan yang menjadi dalangnya adalah seseorang bernama Mango. Saat keluar dari ruangan interogasi, Jun Pil-do melihat Oh Ye-jin yang akan masuk ke ruangan tim divisi kejahatan obat-obatan terlarang. Jelaslah Jun Pil-do sangat tidak menyukai kehadiran Oh Ye-jin di situ, guys. Kemudian, Jun Pil-do mendatangi Kapten Cha Gi-ho di ruangannya. Jun Pil-do mempermasalahkan kehadiran seorang wanita di dalam timnya. Jun Pil-do meremehkan kemampuan Oh Ye-jin, guys. Jun Pil-do juga mempermasalahkan rekannya yaitu Junho yang mengalami patah kaki dan belum sembuh karena kejadian penangkapan yang telah dikacaukan oleh Oh Ye-jin. Tapi hal itu sudah menjadi keputusan Kapten Cha Gi-ho kalau Oh Ye-jin akan menjadi partnernya Jun Pil-do, guys. Rekan-rekan Jun Pil-do masih keberatan dengan keberadaan Oh Ye-jin di tim mereka, guys. Oh Ye-jin meminta maaf karena mengacaukan penyelidikan timnya Jun Pil-do. Sampai informasi mengenai Mango membawa mereka berangkat ke TKP melakukan penyelidikan bersama. Sedangkan Kapten Cha Gi-ho juga sudah menerima dan memeriksa hasil olah TKP di dermaga, foto-foto kematian Bae Jung-go yang dianggap sebagai bunuh diri. Tapi Kapten Cha Gi-ho telah mencurigai kalau Cha Moo-jin adalah dalang pembunuhan Bae Jung-go, guys. Di tempat lain, Cha Moo-jin berbincang mengenai Oh Ye-jin yang saat ini sudah bergabung dengan divisi kejahatan obat-obatan terlarang. Dan menurutnya keadaan itu akan menjadi keuntungan untuk organisasi. Tapi Jung Tae-ju tidak mempercayai Oh Ye-jin. Sedangkan Cha Moo-jin percaya dengan keputusasaan Oh Ye-jin dan percaya kalau Oh Ye-jin akan menjadi senjata organisasi. Tapi Jung Tae-ju mengatakan kalau terjadi masalah, mereka harus membunuh Oh Ye-jin. Tim divisi kejahatan obat-obatan terlarang telah tiba di tempat di mana orang yang bernama Mango berada, guys. Sersan Jun Pil-do menyuruh Oh Ye-jin untuk masuk dan membawa orang yang bernama Mango keluar tanpa surat perintah, guys. Sepertinya Jun Pil-do merencanakan sesuatu dengan Oh Ye-jin sebagai umpan, guys. Di pintu masuk, Oh Ye-jin bertarung dengan penjaga bertubuh besar dan dengan mudah mengalahkannya. Wow. Semua penjaga datang, tapi Oh Ye-jin juga tidak butuh waktu lama untuk menghajar mereka semua. Dengan aksinya yang keren, tanpa ekspresi di wajahnya. Oh Ye-jin masuk ke dalam yang ternyata adalah tempat perjudian. Dan karena terlalu lama, Jun Pil-do dan timnya masuk dan terkejut dengan yang dilihatnya, guys. Mereka melihat semua penjaga itu tumbang. Jun Pil-do dibuat terkejut dengan kemampuan wanita ini, guys. Jun Pil-do dan timnya masuk melewati ruangan tempat perjudian dan mereka semakin terkejut melihat Oh Ye-jin sendirian menghajar Mango dan para penjaganya. Guys, terima kasih sudah nonton part yang pertama di video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komentar kamu, dan sampai jumpa di part yang kedua di video selanjutnya ya. Bye-bye.